Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima sihhatan wa yaqina. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلى الله على محمد آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan pengajian kitab Jami' As-Shaghir karya Imam Suyuti yang terdapat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah. Kita sudah sampai pada hadis 1826. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى sesungguhnya Allah Ta'ala la ya'bidul ilma tidak mencabut ilmu, maksudnya ilmu agama, intiza'an dengan suatu pencabutan yang tasi'uhu minal ibad, yang beliau mencabutnya dari hamba, yaitu tidak mungkin langsung dicabut dari hatinya hamba itu nggak mungkin. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma, Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan mencabut nyawa para ulama. Hatta sehingga idza lam yubqi, apabila Allah tidak menyisakan aliman, seorang alim pun, ittakhadha nasu, para manusia menjadikan atau mengangkat ru'asa juhalan, pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, yang nggak paham agama seperti zaman sekarang ini. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau, maka mereka memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu, maka mereka pun sesat, wa adallu, dan mereka pun menyesatkan. Hadis riwayat Qaf muttafaqun alaih, sahih pada peringkat yang pertama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan pentingnya ulama di tengah-tengah kita. Selama masih ada ulama, maka insya Allah kehidupan kita akan aman. Karena apapun kesalahan, ulama akan melakukan nahi mungkar. Tetapi ketika para ulama sudah dicabut nyawa mereka oleh Allah, tidak ada lagi penerus para ulama, maka saat itu yang tersebar adalah kekufuran. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang mewarisi ilmu. Selama masih ada yang mewarisi ilmu, menyampaikan ilmu para ulama, insya Allah kita akan terjaga dari kesesatan. Karena itu mari kita niatkan ngaji terus sampai mati, karena kita tidak mau berada dalam kesesatan. 1827. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu, tidak menerima salat rajulin, salatnya seorang laki-laki, musbilin, yang mengisbalkan izarahu, sarungnya. Hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Kata Suyuti sahih, kata Albani dhaif. Tapi jelas bahwasanya isbal itu haram. Isbal itu adalah ketika sarung kita atau celana kita lebih rendah dari mata kaki. Mata kaki, nah dia lebih rendah. Itu namanya isbal. Kalau itu dilakukan di dalam sholat, maka sholatnya adalah la yaqbal. Allah tidak terima. Bukan berarti sholatnya tidak sah, bukan. Sholatnya tetap sah, tapi nggak ada pahala. Itu yang dimaksud dari la yaqbal. Tidak menerima, maksudnya tidak dikasih pahala. Lah kok sudah sah? Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat-syarat sah sholat. Tetapi tidak dapat pahala karena melanggar aturan. 18:28. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu, tidak menerima, minal amal, dari amalan, illa ma kana lahu khalisan, kecuali apa-apa yang adalah untuk Allah secara ikhlas. Wa btughiya bihi, dan dicari dengan amal tersebut wajhuhu, wajah Allah. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan amalan yang diterima, maksudnya yang diberi pahala, itu hanyalah yang ikhlas. Ikhlas itu di mana? Ikhlas itu kita beramal dalam rangka mencari ridho Allah atau mencari pahala Allah. Wabtughiya bihi wajhu, mencari wajah Allah. Maksudnya gimana? Kita pengen masuk surga. Karena kalau masuk surga bisa melihat wajah Allah. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwa Allah punya wajah.
Maka kita tidak setuju dengan perkataan orang-orang Asy'ariyah, mazhab Asy'ari yang mengatakan Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah. Allah mengatakan ada wajah, ada tangan. Meskipun laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak seperti apapun juga. Jadi jangan dianggap kepala Allah itu adalah sesuatu yang ada di atas badan, tangan Allah adalah sesuatu yang di samping. Itu kan manusia. Allah itu punya wajah, punya tangan, tapi kita nggak ngerti bagaimana maksudnya, bagaimana apa bentuknya. Allah saja kita nggak ngerti bagaimana bentuknya, apalagi wajahnya dan tangannya. Tambah nggak ngerti lagi. 18:29. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu, tidak menerima salat man, orang yang la yusibu anfuhu, tidak mengenai hidungnya itu al-arda, ke tanah. Hadis ini derajatnya dhaif. Secara fikih, para ulama berselisih pendapat. Apakah ketika sujud itu yang harus menempel jidatnya saja, ataukah juga hidungnya harus menempel? Sebagian berpendapat hidung ini hanya sunnah. Sebagian berpendapat hidung ini wajib menempel ke tanah sebagaimana jidat. Dan ini pendapat yang lebih populer, bahwa hidung kita harus menempel ke tanah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, saya disuruh oleh Allah sujud dengan menempelkan 7 anggota badan. Kemudian beliau mengatakan, yang pertama, jidat. Sambil mengatakan jidat, sambil nunjuk hidung. Artinya apa? Jidat tempel dalam kondisi hidungnya juga nempel. 18:30. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yuqaddis, tidak akan mensucikan dari dosa-dosa. Ummatan, suatu umat, la yu'tun, yang mereka tidak memberikan ad-dha'ifa minhum, kepada orang lemah di antara mereka, haqqahu, akan haknya. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan Allah tidak senang kepada suatu umat yang tidak memberikan hak kepada orang-orang lemah. Rakyat jelata, mereka kalau melakukan suatu kesalahan dihukum membabi buta, tapi kalau yang melakukan pejabat tidak dihukum sama sekali. Kemudian para rakyat dicari-cari kesalahannya sehingga harus masuk penjara misalnya. Nah, itu kalau dilakukan oleh suatu umat, kata Nabi, tidak akan disucikan umat itu oleh Allah. Dosa-dosanya dibiarkan kotor terus-menerus sampai mati mereka. Maka hukumnya wajib membela yang lemah. Kalau ada pemerintah tidak membela yang lemah ini, malah justru memarjinalkan umat Islam yang dilemahkan mereka, maka tidak bakal disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini ada sababul wurudnya. Ini kan diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Nabi pernah membagi-bagi tanah. Ini tanah untuk bani ini, untuk bani ini, untuk bani ini. Nah, tiba-tiba salah satu bani ini, salah satu kabilah ini usul kepada Nabi, ya Rasulullah, hilangkan Ibnu Mas'ud dari kami. Maksudnya nggak usah dikasih bagian. Maka Rasulullah kemudian marah sambil mengatakan, lima bu'istu idzan. Kalau begitu saya diutus oleh Allah untuk apa kalau gitu? Untuk tidak adil begitu. Yang lemah-lemah nggak dikasih, sementara yang kuat-kuat malah dikasih. Kalau saya menuruti kalian, ya berarti saya tidak akan mendapatkan yuqaddis, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa. Nah, kemudian Nabi sampaikan hadis ini. 18:31. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yanam, boten sari, tidak tidur, wala yang lahu, dan tidak pantas baginya, maksudnya tidak mungkin Allah itu ayyanama, bahwasanya Allah itu tidur. Kenapa tidak mungkin Allah tidur? Karena tidur itu menunjukkan kelemahan, sementara Allah itu maha sempurna. Maka manusia semuanya mengalami tidur karena memang kita lemah. Khuliqal insan dhaifah. Manusia diciptakan lemah, tapi Allah nggak mungkin tidur. Yakhfidul qista. Allah itu merendahkan rizki, wa yarfa'u, dan mengangkat rizki. Jadi al-qista di sini diartikan apa? Rizki. Artinya ada yang rizkinya naik, ada rizkinya rendah. Yurfa'u ilaihi, diangkat kepada Allah amalul lail, amalan malam, qabla amalin nahar, sebelum amalan siang. Wa amalun nahar, dan juga diangkat amalan siang, qabla amalil lail, sebelum amalan malam. Artinya setiap amalan manusia diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah terus. Maka Allah nggak pernah tidur.
Hijabuhun nur, hijabnya Allah, yaitu penutup Allah adalah an-nur, sinar. Jadi Allah itu kenapa tidak tampak? Karena tertutupi oleh sinar, sehingga kita tidak bisa melihat. Lau kasyafahu, kalau Allah menyingkap sinar tersebut, la ahraqat, sungguh pasti akan membakar subuhat wajhi, keagungan wajah Allah, mantaha ilaihi basaruhu, apa yang sampai kepadanya penglihatan Allah min khalqihi, dari para makhluknya. Hadis riwayat Muslim sahih. Ini menunjukkan Allah punya wajah, Allah punya basar. Basar itu penglihatan. Tapi sekali lagi, laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun juga. Jangan dikira mata Allah itu dua yang muter-muter di dalam kepala ini seperti mata manusia. Itu kan manusia. Allah punya wajah, oke. Allah punya mata, oke, sesuai sabda Nabi. Tapi bagaimana itu nggak ngerti kita. Sama Allah saja gimana nggak ngerti kok kita. Nah, kenapa kok nggak ngerti? Karena hijabuhun nur, ditutupi oleh sinar. Nabi Musa pengen lihat Allah. Hari ini, anzur ilai. Ya Allah, tampakkan kepada saya dirimu. Saya pengen lihat kamu. Allah mengatakan, la tarani. Nggak bisa kamu lihat saya. Walakin unzur ilal jabal. Kamu lihat gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung bisa tetap berada teguh di atas tempatnya, maka kamu bisa melihat saya. Kemudian Allah munculkan sinarnya sekecil ini. Kecil sekali. Qadra'un mulah, seperti ujung jari. Baru segitu sinar yang dimunculkan, sudah langsung roboh itu gunung. Nabi Musa langsung apa? Langsung pingsan. Nah, seandainya Allah tampakkan seluruh sinar tersebut, sudah mati berkeping-keping mungkin Nabi Musa alaihissalatu wassalam, hancur semua alam semesta ini mungkin. Nah, maka kalau ingin melihat Allah, nanti menunggu masuk dalam jannah. 18:32. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzur, tidak melihat ila suwarikum, kepada rupa kalian atau wajah kalian, wa amwalikum, dan harta kalian, walakin akan tetapi innama yanzur, tiada lain melihat, ila qulubikum, kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim sahih. Para ulama mengatakan keindahan itu ada dua macam. Ada keindahan zahir sama keindahan batin. Nah, Allah tidak pernah melihat keindahan zahir dari manusia. Wajah yang ganteng atau yang cantik itu hanya keindahan zahir. Harta yang banyak sehingga bajunya mewah, kendaraannya mewah, mobilnya mewah, rumahnya mewah, itu hanya kebaikan zahir. Allah nggak pernah perhatikan. Yang diperhatikan oleh Allah adalah kebaikan batin, hatinya, amalnya. Ini kebaikan batin. Nah, maka sebagaimana kebaikan ada dua macam, demikian juga kecantikan ada dua macam. Maka para pemuda yang ingin menikah, jangan semata-mata melihat kecantikan zahir, lihatlah kecantikan batin. Seorang wanita ahli tahajud, ahli tilawah, ahli puasa. Nah, ini kecantikan batin seperti ini yang perlu dicari. Adapun kecantikan zahir akan sirna. Wajahnya cantik, terjadi tabrakan, wajahnya kena aspal, hilang ayunintek. Karena wajahnya sudah jadi aspal. 18:33. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzuru, tidak melihat, ila, kepada man yajuru, orang yang menyeret izarahu, sarungnya, bataran, karena sombong. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan haramnya isbal, apalagi sampai yajuru, menyeret. Menyeret itu maksudnya sarungnya sampai nyentuh tanah. Isbal tadi definisinya sarungnya lebih rendah daripada mata kaki. Maka isbal itu belum tentu sampai nyeret. Kalau sampai nyeret ke tanah, ini isbal yang sangat dahsyat. Maka di sini hukumannya lebih keras. La yanzur, Allah tidak mau melihat kepadanya. Maksudnya tidak mau melihat dengan pandangan rahmat. Kalau Allah melihat, akan melihat dengan pandangan murka. Nah, di sini ada kata-kata batoron, karena sombong. Berarti kalau tidak sombong, tidak termasuk yang diancam. Kapan disebut tidak sombong? Apabila tidak sengaja. Seperti Nabi pernah melihat ada gerhana total, langsung beliau ketakutan. Wah, ini ada kiamat ini. Akhirnya beliau pergi ke masjid langsung dalam kondisi sarungnya masih menyeret ke tanah karena belum dilinding.
Maka masih menyeret ke kanan. Kemudian sampai di masjid beliau langsung mengajak sholat jamaah, yaitu sholat gerhana. Itu karena tidak sengaja nggak apa-apa, itu bukan termasuk sombong. Tapi kalau sengaja maka itu sombong. Para ulama sepakat bahwa para wanita boleh untuk isbal karena kaki termasuk apa? Aurat. Maka ditutupi supaya maka boleh isbal supaya tidak terlihat auratnya. Tapi tidak boleh berlebihan. Nabi hanya membatasi satu hasta panjangnya melebihi kakinya tersebut. Lebih dari satu hasta itu juga isbal namanya. Seperti para wanita yang menikah ya, pakai baju pengantin yang belakangnya itu melewet sampai 1 meter atau 1 kilo. Itu isbal, itu nggak boleh. Bolehnya hanya sepanjang apa? Satu hasta saja. Lebih dari itu termasuk kesombongan juga haram. 18:34. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yang dulu tidak melihat ila musbilin kepada laki-laki yang mengisbalkan izarahu sarungnya. Musbil itu artinya laki-laki yang isbal. Karena itulah sepakat ulama perempuan boleh isbal untuk menutupi kakinya. Hadis ini sahih sama dengan hadis-hadis sebelumnya. 18:35 Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala la yang turu tidak melihat ila kepada may yakhdabu orang yang mewarnai ubannya bisawadi dengan warna hitam yaumal qiyamah besok pada hari kiamat. Hadis ini derajat yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi ada hadis yang sahih yang melarang mengubah uban dengan warna hitam, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wajannibu sawada, idhabu bihi, yakni bi Abi Quhafah. Pergilah kalian membawa bapaknya Abu Bakar, namanya Abu Quhafah, ila ba'di nisa'ihi, bawa ke sebagian istrinya. Fal yughayyirhu bi syai', hendaklah ubahnya diubah warnanya, jangan dibiarkan putih begitu. Wajannibu sawada, tapi jauhi warna hitam, semir hitam." Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ada larangan dari Nabi, jangan semir hitam untuk mengubah uban. Hukumnya apa larangan ini? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Mayoritas ulama mengatakan makruh. Tetapi bagi kita yang pengen taat kepada Nabi, nggak usah peduli makruh apa haram, dilarang ya sudah, hindarkan saja. Kecuali satu kondisi, kata para ulama, dalam kondisi jihad, maka boleh kita warnai rambut yang sudah putih dengan hitam. Tujuannya untuk menakuti para musuh. Karena musuh kalau melihat rambut kita sudah banyak uban, mereka akan mengentengkan. Wong tua segampang mata ya. Maka kita nakut-nakuti mereka. Wah, semua yang datang rambutnya masih hitam-hitam semuanya. Jenggotnya masih hitam-hitam. Wah, ini orang-orang masih muda ini. Nah, mereka ketakutan. Gara-gara ketakutan jadi kalah. Nah, maka khusus dalam bab jihad boleh. Para ulama mengatakan haram hukumnya kalau untuk nipu. Misalnya, seorang laki-laki sudah usia 50 tahun, banyak ubannya. Kemudian ingin melamar seorang wanita yang masih 20 tahun. Supaya dia dianggap masih muda, maka dia warnai ubannya dengan warna hitam. Kemudian melamar. Sehingga wanitanya mau, wah wajahnya masih oke nih. Rambutnya masih hitam semuanya. Begitu sudah jadi istrinya, nyesal dia. Wah ternyata Anda nipu saya. Ubanmu udah banyak. Maka didoakan istrinya, mudah-mudahan kamu segera mati, segera saya dapat warisan. Maka jangan nipu itu. Jujur saja, saya sudah tua tapi masih ganteng, mau nggak? Duit saya banyak. 18:36. Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala la yahdiku, tidak akan menyingkap sitra abdin, tutupan bagi seorang hamba, fihi yang di dalam hamba tadi mithqal dzarratin, ada seberat dzarrah min khairin, dari kebaikan. Hadis derajatnya dhaif. Maksudnya adalah seorang hamba yang dalam hatinya ada iman, ada kebaikan iman, maka tidak akan dipermalukan oleh Allah, tetapi Allah akan menutupi maksiat-maksiat dia. Tidak akan dibuka-buka oleh Allah Subhanahu.
Zarrah itu sebagian orang mengartikannya atom, itu tidak benar. Zarrah itu dalam bahasa Arab adalah semut yang paling kecil, semut merah yang paling kecil. Saya nggak ngerti semut apa, itulah yang disebut zarrah oleh orang-orang Arab. 1837. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala la yu'akhidu tidak akan menghukum al-mazzaha orang yang selalu bergurau as-sadiqa fi mizahihi yang jujur di dalam berguraunya. Hadis ini derajatnya dhaif bahkan palsu menurut Al-Albani. Adapun hukum bergurau diperbolehkan dengan syarat satu tidak berlebihan. Karena kalau kita berlebihan bergurau, ya, sering bergurau, terus-menerus bergurau, akan melenyapkan wibawa kita. Yang kedua, tidak boleh bergurau sehingga mendolimi seseorang. Pengennya bergurau, tapi sampai mendolimi orang lain. Nah, nggak boleh kayak begini. Misalnya, seseorang pulang dari masjid, sandalnya tinggal satu. Nah, yang satu disembunyikan oleh temannya ditaruh di atas talang. Nah, ini pengennya bergurau, tapi dolim, nggak boleh. Yang ketiga, tidak boleh bergurau dengan mengatakan sesuatu yang bohong. Misalnya, seseorang menyatakan kepada istrinya, aku sudah nikah meneh. Bergurau saja benar. Nah, maka padahal dia belum menikah, nggak boleh. Belum menikah jangan ngomong menikah. Atau juga gurau-guruan yang lain. Ya. Maka Nabi itu kalau bergurau selalu jujur. Seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bisa masuk surga tidak? Maka Rasulullah menjawab, di surga nggak ada wanita tua kayak kamu. Maka dia pergi nangis, ya Allah, nggak bisa masuk surga. Nah, maka dipanggil lagi oleh Nabi, kalau kamu masuk surga itu jadi muda lagi, bukan tua renta kayak begitu. Nah, itu perguruan yang apa? Yang jujur. Dan Nabi cerdas ini. Seandainya wanita tua tadi mengatakan, oh ya kamu masuk surga, nanti semua sahabat datang ke rumah Nabi, ya Rasulullah saya masuk surga enggak? Ya. Nah, malah repot nanti. 1838. Inna Allah Ta'ala sunnah Allah Ta'ala yu'ayyidu menguatkan hadad din agama Islam ini bi aqwamin dengan beberapa kaum la khalaqa lahum yang tidak ada bagian bagi mereka, maksudnya tidak ada pahala bagi mereka. Hadis ini sahih, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang mereka itu membantu Islam tetapi tidak ikhlas. Islamnya maju tapi dia nggak dapat pahala. Misalnya seorang sahabat Nabi yang dia ternyata munafik. Dia kalau ke medan jihad pasti berada di depan. Musuh yang paling dahsyat dia kejar. Nabi mengatakan, ini orang ahli neraka ini. Nah, maka para sahabat kaget, loh, yang semangat jihad ahli neraka. Lah, terus kita-kita jadi ahli apa ini? Nah, maka oleh para sahabat dikejar orang itu, ya, dibuntuti orang itu. Ternyata orang itu tidak ikhlas ketika jihad. Dia pengennya terkenal sebagai pemberani saja. Dengan bukti ketika dia tertusuk oleh senjata, dia nggak sabar, akhirnya dia malah bunuh diri. Kalau ikhlas kan nggak mungkin bunuh diri kan? Ini karena apa? Dia tujuannya bukan pahala, tujuannya hanya supaya terkenal saja. Nah, maka begitu luka-luka dia bunuh diri, maka itulah yang dimaksud oleh Nabi masuk neraka. Alhamdulillah. 1839 Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yubahi membanggakan bitaifin orang-orang yang melakukan tawaf. Maksudnya membanggakan di hadapan para malaikatnya. Hadis ini dhaif. Hadis ini menunjukkan fadilah tawaf. Mudah-mudahan semua kita bisa melakukan tawaf dalam haji mabrur dan umrah yang taqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang membicarakan fadilah tawaf yang sahih adalah sabda Nabi, "At-tawafu bil baiti salatun." Tawaf di Ka'bah itu sama dengan salat. Walakin Allah ahalla fihi al-mantiq. Hanya saja Allah membolehkan bicara pada saat tawaf. Faman nataqa fala yantiq illa bi khair. Maka siapa yang bicara pada saat tawaf, jangan bicara kecuali yang baik-baik. Karena kondisi seperti kondisi orang sholat. Ini hadisnya sahih. 1840.
Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala yubahi membanggakan malaikatahu para malaikatnya asyiyata Arafah pada sore hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Membanggakan siapa? Bi ahli Arafah, orang-orang yang ada di Arafah, yang wukuf di Arafah. Yaqulu Allah mengatakan unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku ini. Atau nih mereka datang kepada saya syu'uthan dalam keadaan syu'uth yaitu apa? Rambutnya kusut atau bajunya kusut, ghubran dalam keadaan berdebu. Hadis ini sahih menunjukkan fadilah wukuf di Arafah. Fadilahnya apa? Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kata-kata yubahi, Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Ini para ulama mengambil kesimpulan, berarti perbuatan wukuf di Arafah itu menyebabkan dosa dihapus. Kenapa? Karena para malaikat ini makhluk-makhluk yang nggak punya dosa. Nah, ketika Allah membanggakan hamba-hamba kepada para malaikat, tidak mungkin ini hamba-hamba yang berdosa yang dibanggakan. Terus dibanggakan apanya? Oh, malaikat saja nggak punya dosa. Begitu malaikat Allah membanggakan kepada para malaikat, berarti hamba-hamba yang dibanggakan ini sudah dibersihkan dari dosa-dosa. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain, bahwasanya orang yang melakukan haji akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah dengan syarat man ata hadzal bait, siapa yang datang ke Ka'bah falam yarfuth walam yafsuq, tidak berkata mesum, tidak berbuat fasik, maksudnya tidak berbuat maksiat, raja'a kama waladathu ummuh, dia pulang seperti dilahirkan ibu, alias bersih dari semua dosa. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang disebut sebagai haji mabrur. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji mabrur dan umrah taqabbal. Amin ya rabbal alamin. 1841 Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala yubahi membanggakan bisyafil abid, pemuda yang ahli ibadah, al malaikata di hadapan para malaikat. Yaqul Allah mengatakan unzuru ila abdi, lihatlah kalian kepada hambaku ini, taraka syahwatah, dia meninggalkan syahwatnya min ajli, dari sebab saya. Hadis ini derajat yang dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Adapun hadis yang sahih tentang pemuda yang ahli ibadah adalah sab'atun yudhilluhumullah bi dhillih. Ada 7 golongan diberi naungan oleh Allah di dalam naungan singgasananya besok pada hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungannya. Nah, salah satunya yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Qaf muttafaqun alaih. Pemuda itu apa? Pemuda itu adalah usia setelah balik sampai 40 tahun. Itu namanya pemuda. Maka kalau sudah 41 tahun, itu berarti sudah bukan pemuda. Namanya apa? Namanya kuhul atau kahal. Kuhul itu usia setelah pemuda. Nah, maka silakan lihat usia masing-masing. Antum sudah balik dan belum 41 tahun, masih 40, nah itu berarti masih syab, masih pemuda. 1842. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala yamtali, menguji abdul mu'min, hambanya yang beriman, fisaqah, dengan sakit. Untuk apa? Hatta yukaffiru anhu, sehingga Allah hapuskan darinya kulla dzanbin, setiap dosa. Hadis ini sahih menunjukkan fadilah sakit, yaitu menghapuskan dosa-dosa. Kata Imam Qurtubi, sakit menghapuskan dosa, itu syaratnya harus sabar. Kalau tidak sabar ya tidak. Pendapat yang lain mengatakan, sakit itu sendiri sudah menghapuskan dosa. Kalau kita sabar, tambah pahala. Nah, mudah-mudahan pendapat yang kedua ini yang benar. Sehingga mau sabar atau tidak, namanya manusia itu kan beda-beda. Ada yang tubuhnya itu mudah menerima sakit, maksudnya kuat menerima sakit. Ada yang tidak kuat menerima sakit. Baru pusing aja sudah teriak-teriak, atau sakit gigi udah teriak-teriak karena memang tidak kuat menahan sakit. Nah, mudah-mudahan pendapat yang kedua yang mengatakan apa? Semua sakit itu secara umum menghapuskan dosa. Sabar atau tidak?
Tapi kalau bisa sabar, dia tenang, tidak banyak mengeluh, maka pahala dia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini para ulama mengatakan wajib syukurullah alal bala. Wajib kita bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan musibah. Li'annahu fil haqiqah ni'mah la niqmah. Karena musibah itu hakikatnya nikmat, bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Anak mati, alhamdulillah. Ajaran Nabi. Karena kalau anak kita mati, alhamdulillah, maka Allah siapkan baitul hamdi, rumah pujian, diberikan di akhirat. Istri mati, alhamdulillah, sesok nikah menel. Alhamdulillahnya bukan senang, bukan. Maksudnya terima. Alhamdulillah, pun wis terserah Allah pun. Mau dimatikan istri saya nggak apa-apa, yang penting diganti, ya Allah. Oke, diganti, no. Masa pada diganti? Makanya Imam Ahmad itu setelah menguburkan istrinya, besoknya itu kan menikah Imam Ahmad. Maka, oh ditangisi boleh, tapi jangan lama-lama Pak. Lama-lama malah seperti apa namanya berkabung nanti. 18:43. Tapi kalau ibu-ibu nggak boleh ya. Ibu-ibu suaminya mati nunggu 4 bulan 10 hari. Ini khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak setelah menguburkan langsung pergi melamar boleh. Ini 18:43. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yabtalil abda menguji seorang hamba fi ma'atahu pada apa yang Allah berikan kepadanya. Fa'in radiyah kalau dia ridho bima qasamallahu lahu dengan apa yang Allah bagikan untuknya, burika lahu fi diberkahi untuk dia di dalam harta tersebut, wa wasa'ah dan Allah akan meluaskan harta tersebut. Wa illam yarda kalau dia tidak ridho terhadap rezeki dari Allah, lam yubarak lahu tidak akan diberkahi oleh Allah, wa lam yazid dan Allah tidak akan menambah ala ma kutiba lahu atas apa yang sudah ditetapkan untuknya. Jadi rezeki masing-masing kita itu sudah ditetapkan sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Kalau sudah ditakdirkan miskin sampai mati tetap miskin. Ditakdirkan kaya juga akan kaya. Tapi ketahuilah bahwa tidak semua orang kaya itu rezekinya banyak. Banyak orang-orang kaya rezekinya sedikit. Orang kaya tidak boleh makan apa yang asin-asin, tidak boleh minum yang manis-manis. Padahal enaknya di manis sama asin itu. Karena itu bersyukurlah kita, meskipun duit sedikit, rezeki kita itu banyak. Masuk semua yang ada di situ halal untuk kita, halal atau thayyibah, nggak ada yang jadi halang. Wah itu rezekinya banyak itu. Banyak orang-orang kaya tidurnya harus ditikar. Kalau tidur di kasur besoknya sakit. Nah, Masya Allah, itu berarti rezekinya sangat kecil sendiri. Maka rezeki itu definisinya apa? Rezeki itu sesuatu yang kita nikmati dari pemberian Allah, itu rezeki. Adapun kalau Allah berikan kepada kita, kita tidak menikmatinya, itu bukan rezeki namanya. Duitnya banyak, tapi nggak bisa menggunakan. Kenapa? Ya tadi, makan ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu bukan rezeki, berarti. Karena itu orang yang cerdas menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai pencari pahala. Duitnya banyak, tapi rezekinya dikit. Ya udahlah, untuk cari pahala aja. 18:44. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yabsutu yadahu, menghamparkan telapak tangannya, billaili, di waktu malam, liyatuba musi'un nahar, supaya bertaubat orang-orang yang berbuat jelek di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah hamparkan telapak tangannya di waktu siang, liyatuba musi'ul lail, supaya bertobat orang-orang yang berbuat jelek di waktu malam. Hatta tatlu asyamsu sampai terbit matahari min maghribiha dari tempat tenggelamnya. Maksudnya sampai nanti menjelang kiamat. Hadis riwayat Muslim sahih. Jadi maksudnya pintu tobat itu tidak pernah dibuka, tidak pernah ditutup oleh Allah. Siang malam selalu dibuka. Kita berbuat maksiat di malam hari, kemudian paginya tobat, sholat duha, udah Allah terima. Kita berbuat maksiat siang hari, kemudian malamnya tobat, tahajud, Allah terima. Kapan Allah tidak terima? Ketika matahari terbit dari arah barat. Itu sudah tidak lagi diterima taubat. Artinya gini,
Nanti ketika matahari terbit dari arah barat, orang-orang pada masuk Islam. Wah, ternyata benar kata Quran ya. Ada ini terbit dari barat. Yang belum Islam pada masuk Islam, tidak diterima oleh Allah. Kamu dulu tidak segera masuk Islam, maka tidak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, yauma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Pada waktu sudah datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu terbit matahari dari barat, maka tidak akan berguna kepada suatu jiwa imannya apabila belum beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia sudah iman tapi nggak pernah melakukan kebaikan. Seperti orang-orang yang Islam KTP saja. Begitu melihat matahari terbit dari barat, langsung rajin ke masjid. Ora kacek, wira kamu. Karena sebelum terbit matahari dari barat, kamu tidak pernah mau ke masjid. Gak ada gunanya iman kamu. Karena apa? Karena tidak melakukan kebaikan sebelumnya. 18:45. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yab'atsu mengutus li hadhil ummah, untuk umat ini yaitu umat Islam, ala ra'si, di atas puncak, kulli mi'ati sanatin, setiap 100 tahun, mayyujaddidu, orang-orang yang memperbaharui, laha, untuk umat tersebut, dinaha, akan agamanya. Hadis ini sahih. Hadis ini bicara tentang mujaddid. Mujaddid itu artinya pembaharu. Pembaharu itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memperbaharui apa yang sudah rusak dari agama. Siapa saja mereka? Sudah disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam qasidah beliau, bahwa pada 100 tahun pertama yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini mujaddid yang pertama. Apa yang dia perbaharui? Dia memperbaharui keadilan. Karena sebelum Umar bin Abdul Aziz, para khalifah adalah orang-orang yang zalim, yang mereka memakan harta Baitul Mal, digunakan untuk memperkaya sendiri, mendolimi rakyatnya. Nah, begitu muncul Umar bin Abdul Aziz, beliau sangat adil, sampai-sampai dalam biografinya disebutkan tidak ada ular berbisa. Artinya ular itu sama anak-anak kecil itu nggak pernah menggigit. Kenapa? Karena sudah mendapatkan keadilan sempurna. Nggak perlu melukai makhluk yang lain. Masya Allah. Pada 100 tahun kedua adalah Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah Ibnu Suraij. Kemudian yang keempat adalah Al-Baqillani. Kemudian yang kelima adalah Al-Ghazali. Kemudian yang keenam adalah Ar-Razi. Kemudian yang ketujuh adalah Ibnu Daqiqil Aid. Kemudian yang kedelapan adalah Al-Bulqini. Kemudian yang kesembilan, kata Imam Suyuti, wa qad rajautu annanil mujaddidu, dan aku berharap bahwa akulah mujaddid, pembaharu pada 100 tahun yang ke-9 ini. Fiha bi fadlillahi laisa yujhadu, itu hanya semata-mata karena karunia Allah, dan karunia Allah tidak bisa dibantah. Tapi gara-gara beliau membuat qasidah ini, maka beliau dicela oleh beberapa ulama yang semasa dengan beliau. Enak mengaku-ngaku mujaddid. Mujaddid itu dianggap oleh orang-orang lain, jangan ngaku-ngaku begitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat Imam Suyuti ini memang kelebihannya tidak ada tandingannya. Beliau menulis setiap bab dari bidang ilmu agama Islam dan selalu populer tulisannya. Beliau menulis tentang ilmu hadis. Ini sudah kita baca kitabnya ini. Kitab Jami'us Shaghir. Ini kitab karya beliau. Kamus hadis. Sebelumnya belum pernah ada kamus hadis yang setenar Jami'us Shaghir ini. Begitu muncul Jami'us Shaghir, tersebar ke seluruh dunia. Di masa beliau masih hidup, sampai sekarang masih dipakai kitab kamus Jami'us Shaghir ini. Beliau menulis kitab tafsir, terkenal. Menulis kitab ulumul Quran, terkenal. Menulis kitab macam-macam. Dalam semua fan, itu semuanya terkenal. Insya Allah. Tapi memang beliau fokus dalam menulis. Pada usia 40 tahun, beliau sudah berhenti, tidak mau mengajar lagi. Beliau berada di rumahnya, memperbaiki tulisan-tulisan yang sudah ada. Maksudnya beliau memperbaiki karya-karya beliau. Akhirnya muncul karya-karya yang besar. Sampai akhir hayat beliau, nggak tahu usia berapa. Sekitar 60 tahunan. Okay. Nah, kalau usianya 60 tahun, mulai dari 40 tahun, ya 20 tahunan. Beliau fokus menulis. Nah, maka akhirnya
menghasilkan karya-karya yang sangat monumental seperti ini. Nah, itulah orang mujaddid. Nah, sekarang ini kita nggak ngerti kapan akan muncul mujaddid, nah, karena sekarang ini kita dalam kondisi lemah, umat Islam tidak punya khalifah. Mudah-mudahan Allah segera kirim seorang mujaddid yang akan memunculkan khalifah di atas muka bumi ini. 1846. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yab'atsu, akan mengutus rihan, angin, minal Yaman, dari arah Yaman. Alian, yang lebih lembut, minal harir, daripada sutra. Fala tad'u ahadan, dia tidak meninggalkan seorang pun, fi qalbihi, yang di dalam hatinya, mithqalu habbatin min iman, seberat satu biji yang berubah iman, illa qabadathu, kecuali akan mencabut nyawanya. Hadis riwayat Hakim sahih. Belum ada tulisan derajatnya, kita tulis sendiri ya, sahih. Hadis ini bicara tentang salah satu tanda kiamat, yaitu sebelum terjadi kiamat, Allah kirim angin lembut dari Yaman. Dalam riwayat yang lain, angin dari Syam. Angin ini sangat lembut, sehingga ketika melewati seorang beriman, langsung mati dengan sebab dilewati angin tadi. Tapi anginnya lembut, sehingga kematian ini tidak mengusik orang-orang tersebut. Jadi bukan angin yang keras, yang dahsyat, yang bikin huru hara, enggak. Tapi anginnya lembut. Nah, begitu anginnya masuk di tempat pengajian ini, maka yang tidur-tidur langsung mati. Termasuk yang nggak tidur juga mati. Yang nggak tidur juga mati. Oh, itu angin akhir zaman. Nah, sekarang ini belum muncul angin tersebut. Kalau sudah muncul angin itu mati semua. Kenapa? Karena Allah tidak mau menegakkan kiamat dalam kondisi orang-orang baik masih ada. Allah pengennya itu kiamat hanya mengenai orang-orang jelek, orang-orang kafir. Maka yang iman-iman dimatikan dulu. 1847. Innallaha ta'ala, sebenarnya Allah Ta'ala yubghidu, membenci as-sa'il, orang yang minta-minta, al-mulhif, yang terus-menerus minta-minta, ya, ngedrel minta-mintanya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi kalau minta itu ya menjaga wibawa. Jangan minta kecuali kalau terpaksa. Ketika terpaksa, minta satu kali tidak dikasih, ya sudah. Minta itu kepada Allah yang paling penting. Karena Allah kalau diminta itu senang. Kalau manusia diminta memberi ketika itu pertama kali. Diminta lagi yang kedua, memberi sambil wajahnya malas. Diminta yang ketiga, sudah malas untuk memberi. Diminta yang keempat, pintunya nggak dibukakan. Diminta yang kelima, tinggal turun. Karena manusia malas untuk diminta-minta terus begitu. 1848. Innallaha ta'ala, sebenarnya Allah Ta'ala yubghidu, membenci at-talaq, cerai, wa yuhibbu, dan Allah itu menyukai al-'itaq, memerdekakan budak. Hadis ini derajat yang dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu hukum asal cerai apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas ulama, hukum asal cerai adalah mubah, boleh. Tapi lebih bagus mana? Lebih bagus cerai atau tidak? Nah, tentu saja lebih bagus tidak cerai. Menurut mazhab Hanafi, hukum asal cerai adalah haram. Kenapa? Karena dibenci oleh Allah. Yubghid, dibenci oleh Allah. Berarti hukum asalnya haram. Baru boleh cerai, baru tidak haram apabila diperlukan. Karena itu kalau tidak diperlukan cerai, jangan cerai. Nah, itu sifatnya orang-orang munafik, suka mencicipi, ya. Mencicipi sana, mencicipi sini. Udah dicicipi dicerai, mencicipi sana lagi, dicicipi cerai. Ibnu Taimiyah menguatkan pendapat mazhab Hanafi ini, meskipun pendapat tersebut minoritas. Kenapa? Karena memang cerai ini di dalam Islam bukan sesuatu yang dihasungkan. 1849. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yubghidu, membenci al-baligha, orang yang memfasih-fasihkan bicara, minar rijal, dari kalangan para laki-laki. Alladzi, yaitu orang yang yatakhallal, dia menggerak-gerakkan atau memutar-mutar bilisanihi, lidahnya, takhallula, sebagaimana memutar-mutarnya al-baqirah, para sapi, bilisaniha, dengan lidahnya. Hadis ini sahih. Sapi itu kalau makan kan gayem kan, memutar lidahnya terus gerak-gerakkan lidahnya. Nah, Allah membenci orang-orang yang memfasih-fasihkan bicara.
berusaha menampakkan kepada orang saya ini fasih bicara. Nah, sehingga kalau bicara dihias-hiasi mulutnya apa kata perkataannya, sehingga dia pengen terkenal sebagai orang yang fasih bicara. Itu Allah nggak senang begitu. Kalau bicara ya normal saja lah. Kalau memang kamu sudah fasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau apa diusaha-usahakan fasih, diusaha-usahakan kalimatnya bagus-bagus sehingga kalimat terakhir selalu sama i, diusahakan begitu, dipaksakan begitu itu yang nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya begitu. Oh, iya. Bahwa ya begitu, membenci. Syukran. 15, 18, 50. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala ia berwudu membenci al-badhikhina orang-orang yang bangga diri, fakhr. Al-farihina sama orang-orang yang bangga diri. Al-marihina orang-orang yang sombong. Hadis ini derajat yang dhaif, bahkan dikatakan palsu oleh Al-Albani. Tapi bangga diri ini memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan berbangga diri karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbangga diri. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hanya nikmat dari Allah. Kita nggak punya apa-apa. Orang pintar siapa yang bikin pintar? Ya Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Gak usah membanggakan dirinya. Saya yang paling pintar. Semua kalian kalah pintarnya daripada saya. Orang bahkan ahli sedekah itu nggak perlu bangga. Kenapa? Dia bisa sedekah itu karena Allah berikan taufik. Kalau Allah tidak berikan taufik, harta pun sebanyak apapun kamu miliki, nggak akan bisa sedekah kan? Bahkan banyak orang-orang yang hartanya banyak, tapi pelitnya bukan main. Tapi sebaliknya kita temukan orang-orang yang hartanya tidak banyak, tapi masya Allah sedekahnya jalan terus. Nah, maka sedekah itu atau amalan baik apapun yang kita lakukan itu semata-mata dari taufik Allah. Marilah kita syukuri sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang bertambah-tambah dari Allah, mendapatkan taufik yang bertambah-tambah dari Allah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.